Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin tanggal 13 April 2026. Tapi sebelum masuk ke materi, ini disclaimer dulu untuk keputusannya ada di tangan masing-masing ya. Kita hanya analisa aja dan kesimpulan yang mungkin nanti kita berikan bisa jadi berbeda dengan teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama, kemarin udah kita bahas ya untuk indeks IHSG di video sebelumnya. Mungkin buat yang belum cek ya, bisa dicek nggak masalah. Yang pertama ini kita akan langsung cek aja ke saham-saham sektor energi. Yang pertama saham Bumi dulu ya. Bumi ini masih ya masih lumayan liquid walaupun udah nggak se-liquid yang dulu-dulu ya ketika turun ini, ketika naik dan turun. Hari terakhir market buka itu hari Jumat untuk Bumi sempat naik lumayan tinggi, mencoba buat break di atas resistennya 252 tapi gagal dan turun lagi. Untuk area support resistennya masih sama ya untuk saham Bumi, supportnya masih di 240. Mungkin buat teman-teman yang mau entry buy untuk besok kalau misal saham Bumi dibuka merah dulu di awal market ya bisa dipertimbangkan mendekati 240 238 ini ya. Ini area supportnya dan ini resistennya masih di 252 karena kemarin gagal breakout ya, hati-hati aja kalau besok dibuka merah untuk saham Bumi. Coba kita lihat di sini untuk transaksi Bumi. Ini kita cek dari tanggal 1 ya. Jadi dari tanggal 1 bulan April ini aslinya cenderung keluar di saham Bumi net sell 300-an M dan terakhir market buka kemarin tanggal 3 itu asing ini tanggal 3 apa ya? Oh sorry, kemarin itu tanggal 10 ya, ini tanggal 12. Pantas kok banyak ya. Untuk kemarin tanggal 10 hari Jumat asingnya net sell 183 M ya. Jadi asing masih keluar sih di saham Bumi. Untuk Bumi kita lihat lebih detail kemarin tanggal 10 itu yang akumulasi ada MG ya, MG-nya masih net buy 94 M dan rata-rata belinya untuk MG di 249 ya. Kemudian yang keluar paling banyak RB, AK, asingnya net sell, RB-nya versi asing yang keluar, AK-nya versi asing juga yang keluar. Cuman ini MG menarik, masih nyangkut, masih masuk cukup banyak ya, dan rata-rata belinya di 249, sedangkan harga penutupannya itu ada di mana tadi? Harga penutupannya di 246. Jadi untuk MG hari kemarin Jumat itu floating loss ya. Dan rata-rata belinya di 249. Ya mudah-mudahan ditarik naik dulu. Jadi buat teman-teman yang mau trading ya monggo kalau besok di awal market volumenya bagus untuk saham Bumi kalau mau trading scalping. Target price-nya ini target price terdekatnya 252. Kalau break di atas itu ngejar 266, tapi alangkah mungkin kalau mau hati-hati ya jangan buru-buru entry di awal market, lihat volume transaksinya gimana dan pembukaannya gimana. Kalau misal dibuka merah untuk saham Bumi ya mending kalau dikasih kesempatan turun ya tunggu aja di support 240 itu malah lebih bagus ya dari momentum harganya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Kalau misal besok merah ya pantau 240 ya, kalau ini area supportnya dan naik resisten tekannya 252 masih di level ini. Kita coba cek untuk saham Bumi, pendapatannya di Q4 naik ya, dan naiknya sebenarnya cukup signifikan ya, maksudnya cukup bagus. Untuk Bumi Q4-nya naik, profit 860 M secara tahunan naik, secara kuartalan juga naik. Jadi secara pertumbuhan profitnya itu positif untuk saham Bumi, cuman emang valuasinya ya nggak bisa dibilang murah juga ya. Mungkin untuk saham Bumi di harga sekarang ini ya kalau bisa turun lagi mungkin mendekati 200 itu kesempatan yang bagus kalau mau entry buat swing. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa Bumi ini biasanya polanya sama.
Untuk saham Dewa sempat naik lumayan tinggi juga ke 535, cuman ditarik turun dan close pas di resistennya 515. Jadi kemarin naik cukup tinggi tapi belum berhasil breakout ya, cuma ditutup surplus 3% aja. Jadi untuk saham Dewa besok Senin ya sama, lihat di awal market ya. Kalau di awal market merah supportnya cukup dalam 240, dan kalau hijau target price-nya kalau mau trading scalping di 550. Untuk saham Dewa sendiri kalau kita lihat di sini, ini pendapatannya naik cukup signifikan ya. Dari 71 M menjadi 4 triliun. Kita lihat untuk profilnya pemegang sahamnya dalam 2 Februari Maret ini turun-turun, dan kalau kita lihat asing itu cenderung masuk ya dalam beberapa bulan belakangan ini di saham Dewa. Tapi ya ini masyarakatnya pegang cukup banyak sih untuk ini saham, jadi hati-hati mungkin untuk trading aja ya, karena kalau kita lihat valuasinya sih sebenarnya menarik, ini pernya 4 kali loh. Cuman nggak tahu ya, ini mungkin perlu lihat laporan keuangannya. Mungkin buat teman-teman yang udah cek bisa ditulis di kolom komentar dapat pendapatan segini banyak dari mana ya. Karena kita hanya analisa buat harian scalping, jadi yang penting lihat volume sama area support resistennya aja itu kalau untuk trading atau scalping ya. Dan untuk saham Bumi ya ini close-nya pas di resist, jadi kalau naik itu target price resistennya di 550, volumenya bagus sih nggak ada masalah ya kalau untuk trading aja. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya, sahamnya Pak PP ini kita akan cek. Soalnya naik lumayan tinggi dan berhasil breakout loh kemarin itu. Waduh, ini ngilanginnya gimana ini kok saya lupa. Pencet apa ya tadi ya? Nah, nggak apa-apa. Oh, ini pakai time frame 5 menit. Nah, untuk saham Cuan ini trennya bearish ya, tren besarnya bearish, ini turun, naik, technical rebound aja, turun, naik, dan ya perlu waspada, ini udah naik lumayan tinggi dari harga terendahnya 950-an waktu itu, jadi takutnya kalau trennya bearish seperti ini naik sampai ke 1300 itu ya udah mentok gitu loh. Kalau trennya bearish ya, jadi agak was-was kalau mau entry mending cari saham yang lain dulu aja. Takutnya ini trennya masih lanjut bearish dan candlenya merah seperti itu kalau kita lihat polanya ya. Kayaknya ada kemungkinan cuma technical rebound aja dan naiknya ke 1400 itu udah lumayan tinggi, yang udah floating profit nggak ada salahnya buat diamankan aja. Takutnya nanti kalau turun gitu loh. Kalau kita update untuk area support resistennya di level berapa untuk saham Cuan ya. Ini untuk saham Cuan kita waktu itu supportnya di sini terendah di 960 ya. Jadi harga penutupan Cuan kemarin di 1345 itu area resist, gagal breakout. Jadi open gap atas, naik mencoba breakout, gagal. Jadi untuk besok Senin Cuan ya di awal market kalau merah wait and see aja dulu, tunggu di supportnya yang cukup dalam di 1200 ya. Apalagi kalau sampai jebol ini 1200 ya ngejar 900-an ini. Jebol di bawah itu berarti lanjut bearish untuk tren saham Cuan ya. Kalau kita lihat untuk valuasinya, apakah setelah penurunan yang cukup dalam ini masih murah untuk saham Cuan? Ya enggak juga ya. Ini untuk Cuan PBV-nya 26 kali walaupun udah turun sedalam ini. PER-nya masih 68 kali, jadi murah dari mana? Dengan rasio hutang terhadap ekuitasnya 4 kalinya ya. Jadi misal modalnya 1 juta ya hutangnya bisa 4 juta lebih ini. Jadi ya enggak aman juga ya kalau untuk invest ya.
Ini kita lihat 84% sahamnya dipegang oleh Pak Prayogo Pangestu. Jadi sebenarnya kalau yang punya kepentingan Bapak ini masih mau berani goreng saham itu ya nggak sulit sebenarnya ya, sangat mudah karena sebagian besar sahamnya dipegang itu. Dan ini masyarakatnya yang 15% itu kemungkinan juga hanya orang-orang tertentu yang pegang banyak ya, jadi yang floating benar-benar di publik itu untuk saham-sahamnya gorengan, saham-sahamnya Pak PP ini nggak terlalu banyak sih. Jadi tergantung apakah yang punya kepentingan market maker-nya berani goreng lagi atau enggak setelah kemarin-kemarin dapat warning ya dari ya MSCI ya. Jadi untuk saham cuan sendiri ya buat jaga-jaga aja, yang udah floating profit kalau nggak mau langsung di taking profit ya pasang trailing stop ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan. Kalau di awal market hijau, volumenya bagus. Disclaimer ya, kalau mau trading ya monggo. Target price-nya di sini secara Fibonacci 1475. Tapi kalau merah ya supportnya dalam 1200. Jadi kalau entry nggak mau di-cut ya resikonya di sini. Itu pun kalau bisa mantul, tapi kalau jebol ya ada kemungkinan lanjut bearish untuk tren jangka panjangnya saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Untuk saham PTRO sendiri kemarin terakhir market buka cuman ditutup naik 2,38% dan ini trennya juga sama, cenderung bergerak bearish ya, walaupun ini udah mulai melandai rebound naik, tapi ya nggak murah. Valuasi sekarang itu saham-saham Pak PP nggak apa ya murah. Untuk saham PTRO kita lihat di harga sekarang PBB-nya 12, PER-nya 114 kali ya nggak murah kan. Rasio hutangnya cukup tinggi 2,6 kalinya dibandingkan modal ya. Jadi nggak aman sebenarnya kalau kita lihat secara valuasi, neraca keuangan nggak aman. Untuk teknikalnya aja, mungkin kalau teman-teman masih suka trading di saham-sahamnya Pak PP karena volatilitasnya masih lumayan ya, walaupun udah nggak se-volatile yang dulu. Untuk harga sekarang resistennya yaitu di 5775 ya, kemarin sempat naik mendekati level itu ya, berada di resist tapi gagal breakout. Kemudian turun ya untuk saham PTRO close di 5375. Jadi untuk besok kalau merah tunggu di 5150 aja, jangan buru-buru entry. Kalau kita lihat candlenya hari ini dari harga tertinggi hari kemarin ya Jumat, dari harga tertinggi ke harga penutupan ini lumayan dalam. Jadi kalau merah kayaknya ada kemungkinan seperti itu. Dan buru-buru entry, pantau area 5150 ada apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak ya untuk saham PTRO. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan oh ya, kita belum cek untuk transaksi PTRO sama cuan ya, lupa. Dewa juga belum kita cek. Dewa transaksinya kemarin Jumat, kita lihat di sini didistribusi ya oleh LG aja, jadi Dewa didistribusi. Asingnya net buy sih, jadi yang distribusi itu lokal untuk saham Dewa, LG AZ versi lokal. Kemudian untuk saham cuan di regular market kemarin tanggal 10 ada yang nabung asingnya yaitu KZ 87M SSYU ya, jadi cuan ada yang nampung. Transaksinya didominasi asing, retail sebagian keluar jadi harganya naik ya. Kemudian untuk saham PTRO terakhir market buka tanggal 10 itu yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, tapi kalau kita lihat di sini retail sebagian keluar untuk saham PTRO. Jadi besok ya siapa tahu ketika koreksi ada yang jaga harga di 5150, kalau mau berspekulasi buy ya ini area yang cukup bagus untuk entry. Tinggal nanti kalau jebol ya antisipasi aja ya. Kalau trading kan harus antisipasi. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham BP. BP
Ini kemarin naik ya, naik ke 264 tapi gagal breakout, turun lagi, masih belum bisa break di atas 256. Masih pantau 256 ini. Kalau misal besok Senin pun nggak bisa breakout malah merah ya, tunggu di 230 aja. Itu untuk saham BP. Coba kita lihat untuk transaksinya. Transaksi BP tanggal 10 kemarin kita cek di sini malah didistribusi ini oleh BR ya, 23M, AK versi asing juga keluar, 14M, CC, BK, jadi asingnya distribusi, lokalnya, asingnya net sell, lokalnya pun juga ada yang distribusi. Jadi untuk BP mending wait and see aja dulu, apalagi kalau besok merah ya, tunggu di 230. Selanjutnya kita akan cek Adaro. Udah lama nggak kita bahas ini untuk saham Adaro. Kemarin naik 1,24%. Kalau kita lihat polanya sebenarnya udah ada tanda-tanda bullish ya. Dan untuk Adaro ini bulan April ini mendekati pembagian dividen biasanya. Kapan dividen Adaro? Adaro di sini corporate action RUPS-nya besok tanggal 17, kita tunggu aja gimana hasilnya. Dan kalau lihat secara teknikal area penentuannya di 2430 ya, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Kalau volumenya bagus bisa bertahan di atas itu, kemudian besok RUPS-nya positif, sentimennya terhadap harga saham naik, ngejar 2690. Waktu itu sempat mencoba breakout tapi gagal tanggal 26 Maret ya, kemudian turun-turun lagi ke area support. Jadi kalau sentimennya positif ya semoga aja bisa ke 2680 lagi. Jadi buat teman-teman yang mau swing ya, ini area-area cukup bagus sih sebenarnya kalau mau entry ya. Kalau mau swing ini secara teknikal juga udah cenderung mulai bergerak bullish. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini tanggal 10 April kemarin untuk saham Adaro retail keluar, XL, XC ya keluar. Untuk asingnya sendiri akumulasi BKAKRX versi asing net buy, dan yang keluar paling banyak EU versi lokal 20M, tapi asingnya akum ini. Secara teknikal juga udah mulai bergerak bullish sih, jadi cukup menarik kalau mau entry di saham Adaro ya. Semoga aja polanya ya seperti ini. Jadi kalau mau taking profit untuk swing, target price-nya mendekati 2680, cukup lumayan ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. Ini juga udah lama nggak kita bahas. Ini udah koreksi lumayan dalam dari harga resist 11.700-an. Berada di area support 10.000 ya. Ya, antara 9.950 sampai 10.000 itu area support untuk AADI kalau mau entry buy. Di sini momentumnya cukup bagus ya. Waktu itu tanggal 8 April nguji support di sini dijaga, sempat naik tapi mentok resisten, gagal breakout, turun lagi. Ini kalau mau entry ya monggo. Nanti target price-nya kalau untuk swing di 10.650, tapi kalau jebol di bawah 9925 atau 9.900 ya kalau mau diantisipasi monggo nanti bisa entry lagi. Kalau ada tanda-tanda pullback di support selanjutnya yang di 9375. Jadi untuk AADI besok Senin pantau 9950 ya, kalau merah kalau mau entry. Ini area yang cukup bagus buat entry buy dengan resiko ya seperti tadi, dan target price-nya ya di 10.650 ini. Kalau kita lihat transaksinya, AADI tanggal 10 kemarin asingnya masuk 18M, tapi lihat nilainya belum terlalu ramai ya. Kalau kita lihat lebih detail, asing yang masuk, asingnya net buy, lokalnya net sell, ada yang distribusi PD versi lokal sebanyak 22,8M. Jadi untuk AADI sih di distribusi lokal sebenarnya ya cukup banyak. Jadi mungkin itu yang bikin harganya merah untuk kemarin, cuma distribusinya cukup banyak. Ya semoga aja ada yang jaga harga di atas 9950, jadi ketika turun area support ada
tanda-tanda pullback itu kesempatan yang bagus buat entry buy. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita cek saham BRPT ya. BRPT ini cukup kenaikannya cukup tinggi dalam beberapa hari belakangan ini, bahkan kemarin sempat ngegas ya, tanggal berapa itu 20% tanggal 8 April. Dan untuk resistennya coba kita update ya untuk area support resistennya. Trennya cenderung bergerak bearish ya untuk saham-saham Konglo, Pak PP itu bergerak bearish. Jadi kalau mau entry nge-hold terlalu lama terlalu beresiko. Untuk trading aja, dan untuk area resistennya sempat nyentuh sih kemarin 1980, hati-hati ya. Nggak terlalu disarankan buat entry buy karena ini berada di resist. Ya disarankannya sebenarnya waktunya untuk taking profit ya kalau berada di resist itu. Ya besok pantau ini aja 1980 ya. Hari Jumat kemarin nyentuh level itu tapi gagal breakout. Nah, kalau merah besok ya wait and see aja dulu lah. Yang udah floating profit segera diamankan. Misal entry buy di area support kan udah floating profit itu diamankan aja ya, trennya soalnya bearish. Tapi kalau misal breakout volumenya bagus ya, nggak ada yang nggak mungkin kan, jadi fleksibel aja. Kalau bisa breakout volumenya bagus, monggo kalau mau trading atau scalping ya. Target price-nya cukup tinggi, resistnya di 2450, tapi nggak harus ke level ini buat taking profit ya, karena cukup beresiko kalau kita lihat polanya ini udah mulai bergerak bearish. Oke, itu untuk saham BRPT besok Senin pantau 1980 itu resistnya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Nah ini untuk saham Antam gimana ini? Untuk harga emasnya masih cukup tinggi ya, walaupun udah sempat koreksi dalam tapi ini bergerak naik lagi untuk harga emas. Dan untuk saham Antam apakah udah diupdate untuk pendapatannya? Kok nggak diupdate ya? Pendapatan Q4-nya udah diupdate dan sebenarnya nggak terlalu gimana ya, cuman 1,2 triliun dan ini malahan turun loh secara kuartalan, secara tahunan turun. Ini agak di luar prediksi turun ya, padahal harga emasnya sangat-sangat tinggi dibandingkan beberapa awal tahun atau tahun sebelumnya. Ini jauh lebih tinggi loh, ini bisa bertahan di mendekati 5.000 US dollar per troy ounce-nya, jadi nggak tahu kenapa ini kok cuma segini profitnya. Jadi kita lihat pendapatannya di Q4 nggak terlalu spesial ya. Jadi untuk saham Antam kayaknya apa ya, ini di harga sekarang tuh juga udah nggak murah-murah banget hitungannya ya untuk saham BUMN. Jadi apa ya opsinya kalau mau masuk di sini untuk trading ya monggo, tapi kayaknya ada saham yang lebih menarik ya buat patokan aja buat teman-teman yang suka masuk atau tetap suka saham Antam. Support terdekatnya di 3630. Kalau misal besok merah pantau level ini jebol tunggu di 3320. Kita lihat transaksinya gimana untuk saham Antam. Untuk saham Antam tanggal 10 kemarin hitungannya ya asingnya ada yang nampung, ada yang keluar. Tapi di distribusi asing ya, cukup banyak yang nampung, ternyata lokal ini. ZP versi lokal yang nampung. Lokal-lokal masuk ini retail-retail ya. Dan asingnya distribusi cukup banyak, PK, CCTP. Jadi untuk saham Antam sih mending wait and see aja dulu besok di awal market. Kayaknya ada potensi uji supportnya di 3640, pantau level ini ya, sebuah wait and see aja. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham BRMS. Untuk saham BRMS kemarin tanggal 10 itu candlenya nggak terlalu bagus, kecil ya, jadi cenderung sideways. Untuk supportnya di 825, ini masih di area support sih. Jadi kalau mau buy, antisipasinya ini kalau jebol di bawah 820 atau disesuaiin aja ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham BRMS, tanggal 10 kemarin didominasi asing, yang nampung asing, ZP, tapi yang distribusi asing juga cukup banyak, AK, RX, CC, BK, versi asing net sell ya.
Lokalnya net buy karena asingnya net sell. Lihat transaksinya nggak terlalu bagus, lihat teknikalnya juga nggak nanggung ya. Ya mungkin kayaknya untuk besok kalau volumenya nggak terlalu banyak sih ya mungkin masih sideways di area sini aja selama nggak jebol, mudah-mudahan aman ya. Pantau 825. Oke, itu untuk saham BRMS dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.